Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat video tentang bagaimana membuat boplang bangunan yang sudutnya atau lahannya itu tidak beraturan dan menyambung atau ekspansi ke belakang dari bangunan existing. Nah, berikut ini adalah layout lahannya. Yang sebelah kiri atau yang berbatasan dengan jalan itu nanti kita ambil sikunya, karena kita mau meluruskan dari bangunan depan. Dan yang sisi kanan adalah sisi miring. Untuk lebar depan dan lebar belakang juga beda, dan sudut-sudutnya pun tidak beraturan atau tidak siku. Untuk sudut depan yang sisi kiri itu 91 derajat, yang sudut depan sisi kanan itu juga 91 derajat, yang sebelah kanan belakang itu 90 derajat dan kiri belakang 88 derajat. Saya membuat tutorialnya dengan AutoCAD karena lahan ini sekarang sudah berdiri bangunan seperti pada gambar, karena saya lupa tidak saya video untuk saat pengukurannya atau pemasangan boplang dengan teodolitnya. Untuk yang pertama yang harus kita tentukan adalah cari pinjaman dulu 1 meter dari dinding yang kita pakai untuk mengambil atau acuan sikuan. Kita ambil dinding sikuan itu adalah dari sisi kiri bangunan. Kita ambil 1 meter pas di pojokan dinding belakang. Terus untuk acuan 1 meter yang lainnya adalah kita ambil di sisi depan. Semakin jauh pinjaman 1 meternya ke depan itu semakin baik, karena tembakan pesawat akan semakin akurat. Setelah itu titik teodolit kita posisikan di atas titik yang di belakang. Kita anggap teodolit yang di titik belakang itu adalah titik B. Ini kita anggap titik A, yang depan kita anggap titik A. Terus yang pas posisi dinding existing yang terakhir kita anggap B. Kita posisikan di titik B, kita bidik di titik A. Terus kita reset derajat horizontalnya 0 derajat. Setelah kita bidik 0 derajat, seterusnya kita putar teodolit ke arah 180 derajat untuk membuat patok-patok pinjaman saat nanti mau membuat as 1 sampai dengan as 9. Patok-patok yang nanti kita buat untuk acuan pinjaman kita buat lebih banyak dari pinjaman yang ke depan, karena nanti akan kita tarik benang untuk acuan penarikan meteran.
garis bidikan saya gambar dengan warna merah. Titik pinjaman untuk penarikan meteran saya buat per 3 plong biar benang tidak lendut. Setelah itu kita tarik benang 50 cm untuk menentukan sikuan atau titik boplang as 1. Seumpama yang paling belakang saya kasih kode C. Pesawat kita dirikan di atas pinjaman tadi, terus kita arahkan ke titik A dan titik C untuk 0 derajat dan 180 derajatnya. Setelah itu kita putar ke arah 90 derajat dan 270 derajat. Garis merah kita anggap garis bidikan, dan setelah itu kita pasang papan boplang di as A dan as B. Kita bidik. Setelah kita bidik 90 derajatnya, kita tandai pakai paku. Setelah itu kita putar ke 270 derajat, kita bidik dan kita tandai paku. As 1 sudah kita dapat. Setelah itu kita tarik meteran lagi ke belakang 6 meter sesuai dengan gambar pesawat. Kita putar lagi untuk acuan titik A 0 derajat dan titik C 180 derajat. Kalau sudah segaris, pesawat sudah benar. Setelah itu kita putar pesawat ke 90 derajat dan 270 derajat. Kita bidik, dan saya anggap garis merah ini adalah garis bidikan. Kita pasang papan boplang dan kita kasih tanda paku. Kita pasang boplang juga di as A dan juga dikasih titik paku. Begitu selanjutnya sampai dengan as 9. Pesawat kita pindah per tiap as sampai as 9, karena itu as 1 sampai as 9 adalah siku untuk penempatan kolom WF-nya. Setelah itu kita tarik ke dalam 1 meter untuk mencari as A-nya. Pesawat kita dirikan di atas pinjaman yang tadi kita buat. Kita bidik ke pojokan dinding belakang existing untuk acuan 0 derajatnya. Setelah kita bidik dan dapat di pojokan dinding existing, kita reset 0 derajat. Setelah itu kita putar 180 derajat untuk membuat titik boplang di as A. Kita pasang papan boplang di as A. As A, kenapa kita buat siku? Karena nanti kalau dilihat dari samping, bangunan akan lurus dari depan sampai belakang. Setelah kita bidik 0 derajat ke dinding existing di pojokan dan 180 derajat kita dapat, maka selanjutnya kita kasih tanda. As A sudah kita dapat, dan untuk selanjutnya pesawat kita pindah
di batas tanah pojokan di as B10 atau yang paling belakang di pojokan sisi kanan belakang. Saya mengambil dari batas tanah, saya masukkan 10 cm karena saya mengambil acuan bidikan saya adalah tepi dinding bata atau tepi kolom WF. Dinding bata saya buat rata tepi kolom WF. Setelah itu saya bidik pada pojokan depan batas tanah yang juga saya ambil dengan acuan dari batas tanah, saya masukkan 10 cm. Kolom pedestal keluar dari tepi kolom WF sekitar 5 cm. Jadi acuan saya dari batas tanah saya masukkan 10 cm karena kolom pedestal keluar dari tepi kolom WF 5 cm, ditambah lagi untuk finishing plester acinya. Jadi biar aman tidak nabrak di batas tanah tetangga. Setelah itu kita reset ke 00 ketika bacaan pesawat kita berada di pojokan depan batas tanah. Kemudian pesawat kita putar 180 derajat. Saya kasih garis untuk kelurusan dari bidikan saya anggap 0 derajat dan 180 derajatnya. Setelah itu kita kasih tanda di depan dan di boplang belakang. As B sudah kita dapat sesuai dengan batas tanah, yaitu dindingnya nanti akan miring. Untuk selanjutnya as 10 juga sama, pesawat masih berdiri di pojokan belakang sisi kanan, tinggal kita putar dan diarahkan ke batas tanah yang ada di sisi kiri belakang. Sistem juga sama, saya masukkan 10 cm dari batas tanah. Setelah kita putar ke batas tanah sisi kiri belakang, maka pesawat saya reset menjadi 0 derajat, dan di titik sini nanti adalah pojokan dari pengambilan as 10. Setelah itu papan boplang kita pasang di as 10 di sisi kiri kanannya. Saya akan membuat garis merah sebagai pengganti dari garis bidikan saya. Garis bidikan saya warnai merah. Setelah itu sesuai dengan garis bidikan saya kasih tanda baku. Dan titik-titik boplang bangunan rencana yang mau kita buat sudah terpasang semua. Kenapa saya harus membuat as 1 sampai dengan as 9 adalah siku terhadap as A? Karena yang pertama adalah untuk mempermudah saat pengerjaan konstruksi atau pemasangan kolom dan rafter WF. Yang kedua adalah untuk mempermudah pemasangan gording, karena tiap plong dari kolom WF 6 meter dan sesuai dengan
CNP atau kanal C yang berada di pasaran, yaitu 6 meter. Selanjutnya, bagaimana bentuk atapnya? Berikut adalah gambar rangka atap baja yang saya buat. Saya mengambil as nok atau titik puncak dari atap di as 9. Untuk selanjutnya, as 1 sampai dengan as 8 itu menyesuaikan. As 9 rafter kiri kanan saya buat panjangnya sama. Selanjutnya, as 8 sampai dengan as 1 yang sebelah kiri atau yang di as A itu rafternya sama dengan yang di as 9. Untuk yang di sebelah kanan atau yang di as B itu rafternya menyesuaikan dari sisa panjangnya bentang rafter as A. Jadi kolom saya buat 6 meter semua, dan untuk yang rafter di as B saya buat sudutnya menyesuaikan. Jadi semakin pendek bentang rafternya, maka sudutnya akan semakin tinggi seperti dilihat pada gambar. Kenapa saya membuat acuan sebelah kiri atau yang di as A itu rafternya sama? Karena untuk mempermudah saat pengerjaan konstruksi baja dan waktu pemasangan plat gordingnya. Karena as A rafternya kita buat sama panjang. Ini adalah gambar-gambar atau foto pada saat pengerjaan bangunan tersebut. Demikian video saya. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.